Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Intan Yasmin. Di sini aku akan menjelaskan aku puntur ya teman-teman untuk kasus Bell palsy atau yang sering disebut itu lumpuh wajah sebagian ya. Jadi kayak kalau orang awam tuh mengatakan kayak orang stroke, tapi itu cuman lumpuh bagian wajah aja. Kalau stroke kan hampir semuanya ya, hampir kaki, tangan, dan bagian wajah gitu. Kalau itu cuma tangan aja ya kalau Bell palsy itu. Nah, sebelum melanjutkan ke topik pembahasan, yuk subscribe dulu channel aku, dan jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Dan juga aktifkan lonceng notifnya biar kalian tahu dan selalu mendapatkan info kesehatan selanjutnya lebih detail dari aku ya teman-teman ya. Nah, yuk kita lanjut ya teman-teman. Di sini aku menjelaskan tentang Bell palsy ya teman-teman. Kasus Bell palsy itu apa sih? Bell palsy itu kelumpuhan saraf pada wajah yang diakibatkan oleh peradangan dan pembekakan saraf yang mengontrol otot pada sisi wajah ya. Jadi kemungkinan ada ini agak mayat gini ya teman-teman ya, kayak gini. Nah, itu tuh karena apa ya kayak gitu? Kok bisa sampai seperti itu kan gitu? Nah, itu bisa karena sering pakai AC, kipas angin kan terus menerus gitu. Terus habis itu yang sering berkendara malam ya, siang hari itu kan terpapar angin dingin dan angin panas ya kan, udara itu kan kalau nggak pakai masker itu kan bisa langsung ke wajah lah, itu mengakibatkan Bell palsy itu. Nah, kalau untuk buat pengendara itu baiknya jangan lupa pakai masker selalu ya teman-teman, jadi biar menghindari paparan angin dingin atau angin panas itu tadi. Dan kalau untuk waktu tidur gitu juga kalau bisa jangan sering-sering pakai kipas ataupun AC. Boleh sih, cuman kalau bisa, kalau kayak kipas gitu dihadapin tembok aja ya, jadi kan nggak langsung kan ya anginnya itu. Soalnya kalau kena langsung ke kita itu kan bahaya banget ya, jadinya Bell palsy itu tadi. Nah, gejala Bell palsy itu apa ya kan gitu ya, gejalanya itu kayak perubahan bentuk wajah yang akan sulit untuk tersenyum. Jadi senyum tuh susah banget. Misalkan biasanya kan gini kan ya, lah itu kan nanti soalnya kan gini ya, kayak gini kan agak merot gitu ya teman-teman, agak merot gitu. Dan juga kadang tuh misal kayak buat minum kayak gitu tuh kayak terus keluar air liurnya kan tuh, terus minuman juga keluar, nah kayak gitu. Terus dan juga mata itu sulit berkedip dan terus berair ya, salah satu bagian wajah, bisa sisi kiri ataupun sisi kanan ya. Jadi tuh kadang kan kalau mata normal kan bisa merem gini ya teman-teman, kadang tuh kayak yang kalau yang Bell palsy itu kadang udah dimeremin gini, yang satu merem, yang satu ini enggak gini, padahal udah posisi kita udah merem, tapi yang di sini tuh masih nggak gini, nggak bisa merem dengan maksimal ya teman-teman. Tapi walaupun udah merem tapi nggak bisa ini, tetap nggak bisa maksimal. Nah, kemudian yang dirasakan tadi juga ada sakit kepala, sering sakit kepala yang pusing kayak gitu. Terus nyeri pada rahang sini dan belakang telinga, biasanya kayak gitu. Terus kemampuan indera perasa juga berkurang. Jadi kayak buat makan atau apa gitu kurang ya, indera perasanya tuh kurang, nggak nyaman lah ya teman-teman. Nah, penyebabnya selain itu tadi ada juga nih karena faktor kayak virus ya, kayak herpes simplex, herpes zoster, adenovirus, rubella, virus gondok, terus flu B, HIV, dan penyakit Lyme.
banyak banget ya teman-teman ya, tapi yang paling utama itu tadi. Terus kemudian itu tuh sering dialamin wanita dan juga pria ya teman-teman ya, yang usianya 15 sampai 45 tahunan lah ke atas ya. Terus ada beberapa faktor yang memperbesar resiko terjadinya palsi ya, seperti sedang hamil terutama pada trimester ketiga, terus kemudian memiliki infeksi saluran pernafasan atas, terus kemudian mengalami infeksi paru-paru ya, terus kemudian memiliki penyakit diabetes ya, itu bikin penyembuhannya tuh lebih lama. Terus kemudian memiliki riwayat keluarga dengan kondisi palsi juga, itu juga berpengaruh ya teman-teman. Jadi riwayat keturunan itu juga bisa. Nah di sini aku kan akan menjelaskan nih ya peran akupuntur itu dalam kasus palsi, yaitu dengan memberikan stimulasi pada titik-titik akupuntur ya, titik-titik akupuntur di sekitar wajah sini, khususnya di bagian area mata, pipi, dan kemudian mulut. Nah itu disesuaikan kondisi dan juga bagian yang terparah pada wajah yang mengalami palsi ya. Kemudian untuk terapinya sendiri itu ya membutuhkan waktu ya 1,5 bulan sampai 2 bulanan ya teman-teman. Kadang ada juga yang agak lebih ya, tergantung tingkat keparahannya sendiri. Jadi tiap pasien itu berbeda-beda. Kadang ada juga yang lebih cepat ya, tergantung tingkat keparahannya palsinya itu seperti apa. Nah kemudian untuk yang diterapi kalau untuk akupuntur itu kasus palsi apa aja kan gitu ya teman-teman. Nah kalau untuk palsi sendiri itu baiknya pakai akupuntur atau tusuk jarum itu tadi teman-teman, atau sambil bisa juga nanti dilakukan di rumah untuk di akupresur atau dipijet sendiri ya teman-teman pada titik-titik akupunturnya. Nah di sini aku akan menjelaskan juga akupresurnya, bagian titik-titik mana yang buat untuk penyembuhan palsi ya. Nah di sini dulu ini kita tekan dulu ya 30 kali. Habis itu di sini dan tekan sini, terus di bawah kelopak mata ini ya teman-teman. Nah ini terus kemudian ditarik ke bawah ini di sini ya, terus kemudian di sini dekat bibir ya teman-teman ya. Nah kemudian ini ada dekat rahang ini, daerah ini ada tulang ya. Nah ini di sini bisa. Nah ini tekan-tekan aja ya teman-teman. Nah terus kemudian di sini ini ya, lakukan di pipi ini. Terus kemudian di dekat telinga. Nah ini disuruh buka mulut dulu ya. Nah itu kan ada cekungan ini, nah dipijat-pijat itu. Nah sambil kita ya teman-teman, sambil kita massage gini terus saja sebentar gitu ya, harus rutin ya teman-teman ya, selain di akupresur sama di massage biar wajah kita kembali simetris lagi. Kalau mau pengen lebih cepat ya bisa pakai akupuntur itu tadi ya, kan langsung ke titik sarafnya ya teman-teman. Kalau akupresur kan lewat pemijatan tadi. Tapi bisa itu buat terapi tambahan ya teman-teman, jadi biar lebih cepat ya. Jadi selain akupuntur juga di akupresur sendiri sama di massage sendiri kayak gitu. Nah dan yang perlu dihindari nih pada pasien yang menderita palsi itu ya kayak udara dingin, AC, kipas. Terus kalau berkendara juga harus pakai masker ya. Pokoknya dihindari dulu lah dari angin kayak gitu, biar lebih cepat penyembuhannya. Dan kalau bisa sama dikasih penghangat ya, kalau pas waktu mau tidur gitu juga bisa dikompres hangat gitu ya di bagian wajah yang lumpuh tadi, yang terkena palsi tadi. Nah tadi ya teman-teman ya. Oh iya satu lagi nih aku sampai lupa, bisa juga di akupresur di bagian tengkuk sini ya teman-teman.
tas rambut ya, ini di sini itu untuk menghilangkan angin ya. Kalau di aku ulur nanti bisa tusuk bagian sini ya, ini fungsinya untuk menghilangkan angin ya. Nah, sama itu terus itu tadi yang bisa aku jelaskan ya teman-teman tentang pil palsi ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Ada kurang-lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tonton terus video dari aku, jangan lupa subscribe ya teman-teman semua, dan jangan lupa komen dan share channel aku. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.